Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, untuk kali ini kita melaksanakan tuweb yang ketiga. Nah, pada tuweb yang ketiga ini kita nanti akan melaksanakan penilaian tugas 3B, di mana nanti kalian akan mempresentasikan secara berkelompok terkait dengan hasil pembuatan atau penyusunan RPP atau modul ajar yang ditugaskan pada 3A seperti itu. Nanti teknisnya adalah silakan berkoordinasi satu sama lain untuk kegiatan presentasi secara berkelompok. Misalkan kalau di sini sudah bergabung, Pak, saya nanti presentasinya bersama dengan ini, nanti silakan bisa saling berbagi. Kemudian jika ada mahasiswa yang presentasi secara individu, karena kemarin ada yang japri ke saya bahwa Pak, saya kesulitan komunikasi dengan anggota saya atau satu tim dengan saya karena tidak ada respon dan sebagainya, sehingga saya mengerjakan secara individu. Nah, kalau nanti secara individu seperti itu, maka nanti kalian mahasiswa tersebut silakan bisa presentasi secara mandiri seperti itu. Nah, perlu diketahui meskipun kalian presentasinya secara berkelompok atau mungkin individu tugasnya, tolong yang berada di tugas 3B itu ya, itu nanti tetap kalian uploadnya secara individu, bukan secara kelompok salah satu anggota saja, karena penilaiannya tetap individu. Karena nanti ketika kalian tidak mengirimkan di tugas 3B seperti itu, PDF-nya, jadi nanti kalian silakan kirim ulang, nanti saya tidak bisa menilai gitu. Jadi harus ada file yang masuk baru saya nanti bisa menilai daripada tugasnya. Sehingga di tugas 3B itu harusnya presentasi, berarti buktinya eh nanti itu bisa kalian upload lagi untuk file RPP-nya seperti itu. Bisa dipahami? Oke, langsung saja. Silahkan di sini ada yang kelompok. Saya dulukan. Mbak Feby berkelompok. Dari kelompok 3, Pak. Oke, silahkan Mbak Feby sama siapa? Sama saudari Murni dan saudari Sabrina, Pak. Oke, silakan. Berarti Mbak Murni, Mbak Sabrina, koordinasi presentasinya seperti apa untuk secara berkelompok itu ya. Oke, silakan. Tadi mau yang berkelompok Mbak Murni, Ya, Pak. Murni, Febri, sama terus sama siapa tadi? Sabrina, Pak. Sabrina, Febri sama Sabrina. Sabrina, Pak. Saya Sabrina Yati ya. Oke, sama Mbak Feby. Kelompok 5, kelompokan juga, Pak. Oke, nanti dulu ya, berarti saat ini dulu aja. Oke, saya data dulu nih, saya masukkan. Oke, sudah saya masukkan form penilaiannya di saya. Silakan bisa dimulai untuk Mbak Sabrina, Mbak Murni, dan Mbak Feby. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil RPP yang telah kami perbuat, Pak. Susah-susah. Maaf, ada, Pak. Ada apa, Pak? Maaf sebelumnya Pak, ini hasil RPP-nya harus ditampilkan di layar. Iya, ditampilkan di layar ya.
Maaf Pak, mau izin bertanya Pak. Iya, silakan. Ini memang harus ditampilkan di layar Pak. Bagaimana? Hasil RPP-nya harus ditampilkan di layar Pak. Iya, tampilkan. Biar saya juga ikut membaca dan melihat dan teman-teman lain juga. Nggak ada, nggak ada yang pakai laptop. Itu kelompoknya. Telepon siap HP Pak. Enggak, Pak. Pakai. Pak. Soalnya lagi rusak, Pak. Oh, jadi habis pakai HP nggak apa-apa. Ya Pak. Ini coba dulu ya Pak. Ya, atau mungkin dari kelompok lain yang sudah siap nggak apa-apa sambil nunggu kelompok tadi pertama menyiapkan. Wow. Wow.
Bagaimana? Ada kendala? Oke, kalau gitu saya tunjuk yang lain dulu. Oh, sudah bisa.
Oke, mungkin Mbak Dwi Anggreni dulu. Mbak Dwi Anggreni, kelompok atau individu? Halo Mbak. Mbak Dwi. Maaf Pak, belum sekarang Pak. Yang lain dulu. Alsir. Halo Mbak Alsir. Iya Pak, belum Pak. Kelompoknya sama Kak Dwi. Oh, oke. Halo Mbak Winarsi. Sorry tadi Mbak Winarsi sama siapa? Permisi Pak, saya udah buat tapi saya sendiri Pak. Oh, individu. Yaudah, Mas Dik itu aja. Ya baik, izin ya Pak. Oke, Mas. Udah kelihatan Pak. Udah, Mas. Baik Pak. Saya izin buka filenya. Baik Pak, izin. Di sini saya membuat RPP dengan materi siklus air yang diambil dari kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya membuat tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan proses siklus air dengan benar, menyebutkan manfaat air bagi kehidupan sehari-hari, membuat gambar sederhana tentang siklus air, menunjukkan sikap aktif dan bekerja sama dalam diskusi kelompok. Nah, dalam metode pembelajaran, mungkin ketika nanti saya terjun dalam mendidik, mungkin saya akan menggunakan ke metode problem based learning atau PBL. Nah, terus dengan metode pembelajarannya, kalau yang umumnya ya Pak, kan ada yang ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan. Mungkin kalau di sini saya akan pakai metode yang diskusi dan juga tanya jawab. Terus di media dan sumber belajar media, jika saya terjun ke lapangan, saya akan menugaskan gambar siklus air, pembelajaran, atas gambar dan spidol. Sumber belajarnya diambil dari buku IPA kelas 5, lingkungan sekitar, dan video edukasi tentang siklus air. Nah, di sini langkah-langkah pembelajarannya, guru memberi salam, mengajak peserta didik berdoa. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. Guru memberikan pertanyaan pemantik seperti mengapa hujan bisa turun. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Di bagian kegiatan inti, peserta didik mengamati gambar dan video tentang siklus air. Guru menjelaskan secara singkat proses terjadinya siklus air.
Di diskusi kelompok, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan tahapan siklus air dan peserta didik menuliskan hasil diskusinya. Terus di bagian kegiatan penutup, yang pertama guru bersama peserta didik membuat kesimpulan pembelajaran. Kedua, guru memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Tiga, guru memberikan motivasi untuk menjaga sumber air. Keempat, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Di bagian tes kreatif dan kontekstual, peserta didik membuat gambar sederhana tentang siklus air. Peserta didik menghubungkan materi dengan keadaan cuaca di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Di bagian penguatan, bagi saya mungkin akan memberikan penguatan terhadap jawaban dan hasil presentasi peserta didik, dan guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Yang terakhir, di bagian penilaian atau asesmen, tema ada penilaian sikap, yaitu meliputi observasi aspek yang dinilai, yaitu kerjasama, tanggung jawab, dan keaktifan. Yang kedua, penilaian pengetahuan, tes tertulis soal, ada pilihan ganda dan isian singkat contoh soal, apa yang dimaksud dengan siklus air, dan juga sebutkan tahapan dalam siklus air. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian produk berbentuk penilaian, yaitu membuat gambar siklus air, presentasi hasil diskusi. Mohon izin Pak, mungkin itu yang saya bisa buat dan mungkin yang saya bayangkan untuk saat ini Pak dalam membuat RPP ini. Mohon maaf atas jika ada kekurangan atau kesalahan Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas, jangan ditulis dulu ya Mas. Untuk Mas Diki, untuk masukan dari saya. Berarti karena namanya ini RPP, Mas Diki pakai kurikulum apa ini? Saya ambilnya kurikulum Merdeka Pak. Kurikulum Merdeka. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu ada istilah apa aja setelah di identitas? Apa langsung saya kasih masukan aja ya biar efektif ya. Jadi jangan scroll ke bawah dulu di atas. Ya Pak. Nah, setelah identitas itu ada satuan pendidikan SD. Nanti seharusnya SD-nya dikasih nama SD mana, nggak apa-apa di sekarang saja. Kemudian mata Ya, pelajaran baik, Pak. oke, kelas, materi pokok, alokasi waktu. Nah, itu nama gurunya dimasukkan di bawah setelah kurikulum itu bisa dituliskan nama guru. Nah, sebelum baik, tujuan Pak. pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ada istilahnya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya apa? Sebelum diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya baru tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran harusnya di situ setelah di scroll. Nah, ada namanya istilah alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran seperti apa? Nanti silahkan dipelajari di RPP Merdeka Belajar. Baru selanjutnya kamu menjelaskan masalah tadi model, metode yang digunakan. Kamu makanya problem-based learning. Kemudian metode pembelajarannya ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan. Oke. Terus selanjutnya ke bawah. Sumber belajarnya, buku IPA, lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu apa? Bisa disebutkan, misalkan nanti mau ke sungai, atau mau ke kebun, atau kemana gitu kan. Terus video edukasi, misalkan kalau pakai YouTube atau ambil YouTube ya nanti linknya dicantumkan di bawahnya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, kemudian selanjutnya di langkah-langkah pembelajaran ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, sebelum langkah-langkah pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar itu ada nama istilahnya pertanyaan pemantik
Dan yang kedua adalah eh, stimulus atau pemberian respon. Nah, itu belum ada juga. Baru nanti di langkah-langkah itu ada kegiatan pendahuluan, itu salam, kehadiran, itu berdoa juga belum ada. Tiba-tiba mengecek kesiapan pembelajaran, misalkan kelasnya apa sudah dibersihkan juga belum ada. Kemudian itu baru selanjutnya tujuan pembelajaran, itu belum menyampaikan juga materi yang mau diajarkan apa. Nah, itu kekurangan di pendahuluan. Di kegiatan inti, Mas Diki tadi kan menggunakan problem based learning ya. Ya, Nah, betul harusnya Pak. tahapan-tahapan fase problem based learning itu masuk di situ, tidak langsung diskusi, bukan diskusi kelompok orientasi masalah. Nah, di problem based learning kan ada 5 tahapannya, fase-fasenya. Nah, itu masuk di kegiatan inti. Nah, di kegiatan penutup itu biasanya sebelum menyimpulkan itu memberikan pertanyaan, terus menyimpulkan materi, memberikan eh, evaluasi, kemudian refleksi pembelajaran, baru doa penutup, terus salam. Terus di bagian bawahnya itu tadi kalau mau asesmen, misalkan ada asesmen formatif, sumatif, diagnostik. Nah, itu apa? Nah, itu kalau di kurikulum Merdeka. Nah, tentunya setelah perangkat pembelajaran ini selesai, itu ada lampirannya. Lampirannya apa? Ada materinya, materi pembelajaran, dilampirkan di bawahnya RPP, digabung jadi satu. Kemudian ada media pembelajaran, terus tadi ada video, misalkan di screenshot ada linknya. Atau kalau PPT-nya dimasukkan ke situ. Terus tadi instrumen evaluasi misalkan tes, ya berarti soalnya juga dimasukkan di lampiran. Kemudian ada namanya LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, nah itu juga dilampirkan. Jadi di sebuah perangkat pembelajaran itu ada 5 jenis lampiran yang harus ada. Satu, itu adalah materi pembelajaran. Dua, itu media pembelajaran. Kemudian 3, itu LKPD. Kemudian 4, instrumen evaluasi. Berarti ada 4, itu yang harus ada. Ya, ini berlaku untuk semua satu kelas ya. Saya evaluasi Mas Diki ini kemungkinan besar juga untuk semuanya, tolong di cross check RPP-nya sudah memenuhi apa yang saya jelaskan tadi atau belum. Nah, itu aja Mas Diki, nanti tolong diperbaiki lagi untuk kegiatan tugas keempat. Karena tugas keempat itu adalah pengganti UAS, jangan sampai nilainya nggak maksimal seperti itu. Karena nggak ada UAS kalian. Bisa dipahami? Ya, baik Pak. Oke, Izin Pak, terima izin kasih Mas tanya kan Diki. tadi itu kan? Bagaimana? Izin tanya Pak. Ini kan, saya kan pilih yang PBL ini apa yang based Ya, learning ini. Nah ini harus dicantumkan dengan ini nggak Pak? Maksudnya kan ada lima tahapan ya Pak ya, ya, yang orientasi, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan itu harus dicantumkan dengan jelas juga pada sininya Pak. iya benar, di kegiatan inti. Orientasi, Oh misalnya iya kamu Pak. ngapain aja, mengorganisasi itu apa aja kegiatannya, itu harus ada di kegiatan inti. Nah, kalau Mas Diki bingung, banyak kok misalkan di internet, misalkan download modul ajar, istilahnya modul ajar ya, tak? Modul ajar materi ini, kurikulum Merdeka. Nanti silakan bisa dicek di situ. Baik Pak. Terutama yang logonya ada Kemendikbud, kemudian ada dari Kementerian Pendidikan, nah itu biasanya dia sudah bagus isinya, formatnya. Ada lagi yang ditanyakan Mas Diki? Udah cukup Pak, udah Oke, cukup jelas. terima Nanti kasih. akan ya Pak, Ya, kasih Pak.
Jangan live ya, nanti soalnya ada evaluasi akhir. Baik, Ya, Pak. selanjutnya silakan. Yang siap siapa? Tidak usah saya tunjuk. Oke, silahkan Mbak Maya sendirian atau kelompok? Halo Mbak Maya. Baik Pak, izin Halo, Pak, boleh Mbak saya Maya, yang presentasi individu atau ya, kelompok? individu Pak. Oh yaudah, silakan. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Maya Ramadhani. Dengan NIM 856510419 dari program studi PGSD Universitas Terbuka. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mata pelajaran IPAS kelas 6 dengan materi jenis-jenis daun. RPP ini disusun untuk peserta didik kelas 6 SD pada mata pelajaran IPAS. Materi yang dipelajari adalah jenis-jenis daun dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Materi ini dipilih karena dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga memudahkan mereka melakukan pengamatan secara langsung terhadap lingkungan sekitar. Capaian pembelajaran dalam RPP ini adalah agar peserta didik mampu mengenal bagian tumbuhan beserta fungsinya, serta mengidentifikasi jenis daun berdasarkan bentuk dan tulang daunnya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian daun dengan benar, 2. Menyebutkan minimal 4 jenis tulang daun dengan tepat, 3. Mengidentifikasi jenis tulang daun pada berbagai tumbuhan dengan benar, 4. Mengelompokkan daun berdasarkan bentuk dan jenis tulang daunnya secara tepat, 5. Menyajikan hasil diskusi kelompok dengan percaya diri, 6. Menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan menghargai pendapat teman selama pembelajaran. Dalam pembelajaran ini dikembangkan juga beberapa dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia melalui kegiatan berdoa. Kemudian bernalar kritis, yaitu saat mengamati dan mengidentifikasi daun. Kemudian kreatif dalam mengelompokkan hasil pengamatan. Yang keempat, gotong royong dan kerjasama dalam berkelompok dan berdiskusi. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam RPP ini adalah gambar dan video jenis-jenis daun, kemudian LKPD, laptop, LCD, dan proyektor. Model dan metode pembelajaran ini yaitu Problem Based Learning atau PBL dengan metode observasi, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Kemudian materi pembelajaran. Materi yang dipelajari meliputi pengertian daun, fungsi daun, bentuk daun, dan jenis tulang daun. 4 jenis tulang daun yang dikenalkan kepada siswa yaitu menyirip, contohnya daun mangga, menjari, contohnya daun singkong, melengkung, contohnya daun pisang, sejajar, contohnya daun jagung. Kemudian
Materi ini disampaikan juga menggunakan gambar dan video agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan apresiasi dengan menunjukkan gambar daun dan mengajukan pertanyaan pemantik, yaitu mengapa daun mangga dan daun jagung memiliki bentuk serta tulang daun yang berbeda. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian lagi guru memotivasi peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti digunakan sintaks problem based learning, yaitu orientasi masalah, orientasi. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi hasil dari pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mengamati daun dan mengisi LKPD. Kemudian kegiatan penutup dilakukan juga selama 10 menit. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian melakukan refleksi, kemudian memberikan tugas rumah, lalu menyampaikan materi pembelajaran berikutnya dan menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Kemudian penilaian. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, meliputi penilaian sikap, yaitu disiplin, kerjasama, menghargai pendapat, tanggung jawab, dan mandiri. Kemudian penilaian pengetahuan melalui soal tentang fungsi daun dan jenis tulang daun. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan melalui kemampuan pengelompokan daun dan kerapian pengerjaan dan presentasi hasil diskusi. Kemudian juga mengadakan remedial dan pengayaan. Remedial bagi siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan kegiatan remedial berupa bimbingan dan latihan tambahan. Sedangkan siswa yang sudah mencapai tujuan pembelajaran diberikan pengayaan dengan mengamati berbagai jenis daun di lingkungan rumah dan mengidentifikasi jenis tulang daunnya. Kemudian kesimpulannya sebagai penutup, melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengenali berbagai jenis daun berdasarkan bentuk dan tulang daunnya, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan keterampilan mengamati lingkungan sekitar. Kemudian ini ada lampiran link dan video pembelajaran serta LKPD yang sudah saya buat. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Maya. Maya bisa oh jangan di close dulu. Ambilkan Maaf, dulu Pak. Pak Otang ngasih masukan. Iya. Dari atas dulu. Oke, ada cover. Ya udah, covernya sudah bagus. Jadi nanti tolong yang lain juga dikasih cover juga ya. Terus ini satuan mata pelajaran kelas materi pokok alokasi waktu tahun pelajaran sudah. Tolong tidak usah dikasih bold aja Mbak biar rapi ya. Boldnya dihapus aja itu. Nah, kemudian ada Oke, capaian baik. pembelajaran. Terus ada tujuan pembelajaran. Terus lanjut. Nah, itu penomoran numberingnya bisa diluruskan agak menjorok ke belakang ya. Ke dalam. Karena C-nya kan sudah di situ kan. Terus selanjutnya profil pelajar Pancasila. Nah, tadi saya lupa juga, tolong nanti juga dimasukkan ya Mas Diki tadi, yang teman-teman yang lain ada profil pelajar Pancasila.
Jangan pakai bold tapi pakai numbering aja ya Mbak, pakai angka. Terus Oke, Pak. kemudian sarana dan prasarana itu silakan juga pakai numbering atau angka. Modelnya sama metodenya tidak usah di underline, tidak usah digaris, langsung. Terus problem sama itu boldnya pakai angka. Nah, kemudian Baik, Pak. untuk materinya, oke, silahkan lanjut. Nah, kegiatan pembelajarannya ada kegiatan, nah, kegiatan pendahuluan itu bisa dikasih nomor 1. Kegiatan inti nomor 2, kegiatan penutup itu nomor 3. Terus baru bold-boldnya itu guru mengucapkan itu pakai huruf kecil, A kecil, bukan A kapital. Kalau A kapital kan jadi subbab utama tadi kan, yang H itu kan. Nah, jadi nanti pakainya numberingnya pakai huruf kecil. Berikut juga sampai ke bawah. Oke, lanjut. Nah, untuk penilaian ini berarti masuknya ke instrumen evaluasi. Jadi nanti setelah RPP, di itu belum ada penutup ya. Harusnya itu ada penutup, terus nanti ada tanda tangan di akhirnya. Nah, di setelah Ada. kesimpulan. Udah ya. Oke, Ya, Pak, nggak terus ada. nanti Oke. silakan dilampirkan di bagian bawah itu ada materi pembelajaran lengkap. Kalau mau pakai PPT, media pembelajarannya apa juga dimasukkan. Kemudian ada LKPD tadi sudah. Terus baru instrumen evaluasi. Itu aja masukan dari Pak Okta. Terima kasih Mbak Maya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa? Oke, selanjutnya siapa? Mbak Salsabila. Ini sendirian apa kelompok? Atau kelompoknya Sendirian, gimana? sendirian, Pak. Oke, mau presentasi sekarang? Boleh, tapi Pak saya terlanjur pakai K13. Bagaimana? Lanjut pakai K13. Tidak apa-apa. Karena di penugasan boleh K13, boleh kurikulum merdeka. Baik. Apakah sudah keluar, Pak? Sudah? Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nikaiza akan presentasi tentang perangkat pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 sekolah dasar. Dari identitas RPP terlebih dahulu. RPP ini disusun untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 semester 1 di SDIT Permata dengan alokasi waktu 2 pertemuan atau 4 pelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan kompetensi inti yang digunakan terdiri atas 4, yaitu aspek sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kompetensi dasar yang digunakan yaitu KD 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, serta KD
KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan. Berdasarkan kompetensi tersebut, ditetapkan beberapa indikator pembelajaran, yaitu siswa mampu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan, menentukan pokok pikiran dalam teks tulis, serta menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam kartu paragraf. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar siswa mampu menentukan pokok pikiran dari teks lisan dan tulis dengan menggunakan kalimatnya sendiri, serta mampu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompok. Selanjutnya pada bagian desain pembelajaran. Saya menggunakan model pembelajaran kooperatif Team Games Turnamen atau TGT. Model ini dipilih karena mendorong siswa untuk lebih aktif dalam memahami materi. Berikutnya saya menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama. Kegiatannya diawali dengan pendahuluan meliputi salam, doa bersama, menyanyikan lagu, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menunjukkan beberapa potong berita dari koran dan menunjukkan kepada siswa. Setelah itu, siswa dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri atas 4 orang. Setiap kelompok diberi tugas untuk menentukan apa yang dibicarakan dalam paragraf pertama dan teks yang diberikan. Selanjutnya, guru memberikan kartu paragraf yang berisi informasi mengenai cara menentukan ide pokok paragraf. Siswa diminta mengelompokkan posisi kalimat utama pada setiap paragraf dan menuliskan hasilnya pada LKPD. Guru juga memperdengarkan rekaman suara berisi pembacaan paragraf pendek. Kemudian setiap kelompok mengisi kartu kosong dengan paragraf yang diambil dari koran beserta kalimat utama dan ide pokok. Hasil pekerjaan kelompok dipresentasikan. Dan didiskusikan bersama sehingga siswa dapat saling memberikan masukan dan komentar. Pada akhir kegiatan, guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang letak kalimat utama, cara menentukan ide pokok, menentukan jenis paragraf beserta letak kalimat utamanya. Ini lanjut langsung ke penutup.
Iya, nggak apa-apa Mbak. Dilanjut. Silahkan dilanjut ke penutup saja. Nanti sambil saya scroll Penutup. saya evaluasi. Untuk penutupnya ada di penilaian tahap akhir, yaitu RPP ini menggunakan penilaian autentik dalam bentuk jurnal dan observasi, sikap tes tulis, dan unjuk kerja. Demikian presentasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mbak. Coba di scroll di atas. Oke. Oke, rencana pembelajaran satuan pendidikan kelas itu bukan fokus pembelajaran ya, itu mata pelajaran, terus alokasi waktu. Oke, kemudian nanti selanjutnya itu semesternya belum tahu ganjil atau genap. Kemudian selanjutnya dicatat aja ya, biar enak Mbak, biar cepat nanti sambil nyatat. Nah, Oh iya, kemudian selanjutnya tadi sampai mata pelajaran, semesternya belum ada, kemudian nama gurunya juga semester belum. ini Kak, Pak. Oh, sudah ada. Oh iya, Ding. Tidak kelas itu, Ding. Oh ya, itu. Terus materinya belum ada ya itu ya. Materi Iya, utamanya apa? Judulnya nanti langsung tambahkan setelah alokasi waktu. Oke, kompetensi inti udah. Terus selanjut kompetensi inti, kompetensi dasar, KIKD sudah, indikator pembelajaran sudah. Terus tujuan pembelajaran, nah itu bukan desain pembelajaran tapi metode pembelajaran. baik, Pak. Kemudian setelah metode pembelajaran nanti ditambahkan sorry, itu model pembelajaran. Nah, setelah model pembelajaran nanti ditambahkan metode pembelajarannya. Jadi desain tadi diganti model, terus di bawahnya model pembelajaran nanti baru ke metode pembelajaran. Nah, materinya udah, sumbernya sudah, oke. Terus habis itu kegiatan pembelajaran, oke, ini 2 kali pertemuan berarti hari ke-1 kok Ya, ada gitu. Oke, kependahuluan inti, fasenya game turnamen apa aja? Langkah-langkah untuk kenapa, Pak? langkah-langkah tim game turnamen seperti apa? Kayak dikasih amplop gitu, terus isinya Nah, nanti coba koran, itu ya, di searching fase-fase ya. pembelajaran, model pembelajaran itu harusnya model pembelajaran kooperatif tipe game turnamen. Model pembelajaran kooperatif tipe game turnamen. Nah, itu nanti dia ada fase-fasenya. Fase 1 ngapain, fase 2 ngapain, terus nanti dimasukkan ke kegiatan inti. Baik, Pak. Kalau semisal nanti fasenya ada 5 gitu ya, nah itu bisa kita bagi teman-teman semuanya, tidak semua dihabiskan di pertemuan satu. Misalnya kalau tadi eh, Mbak Salsa bilang mendesain ada 2 pertemuan, mungkin kegiatan inti di pertemuan 1 itu fase 1 sampai 3. Terus nanti di pertemuan kedua melanjutkan di fase 4 sampai 5. Nah, itu boleh. Tapi kegiatan pendahuluan sama penutupnya tetap dilakukan di setiap Iya. pertemuan. Bisa dipahami? Iya, bisa, Pak. Terus nanti di akhir RPP ini dikasih tadi ya, lampiran materi pembelajarannya apa, terus eh, materi pembelajaran atau modul pembelajaran ya. Terus habis itu ada LKPD, terus harus Materi ada, pembelajaran ya, Pak.
Mm-mm. Mohon maaf, apa tadi yang di terakhir? Oke, lampirannya ya. Lampirannya nanti satu modul ajar yang berisi materi. Terus selanjutnya yang kedua media pembelajaran. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada LKPD. Baru yang keempat instrumen evaluasi. Misalnya tadi ada soal diskusi ya berarti nanti diskusinya apa? Penilaiannya bagaimana? Nah, itu di instrumen evaluasi. Oke, itu aja mungkin dari Pak Okta. Ya Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya siapa? Tadi kelompoknya Mbak Sabrina, Mbak Murni, Mbak Feby sudah siap? Oke, silahkan. Selamat malam, Pak dan teman-teman. Izinkan kami kelompok 3 mempresentasikan dari diskusi kami mengenai RPP yang kami ambil dengan kurikulum Merdeka. Sini kami, Pak. Ya. Dengan pembelajaran mikro, satu pendidikan SD, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Di kelas 4 pada semester 1, topik fotosintesis dan bagian tumbuhan. Alokasi waktu 1 kali 35 menit. Sekali pertemuan 35 menit. Di sini menjadi capaian pembelajaran di mana peserta didik mampu